Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bima anta ahluh wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bima anta ahluh fa innaka anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nas'aluka Allah ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wakhtim bibaqiyati salihati a'malana amma ba'd. Fasma'u kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadiahkan, kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan dua nikmat ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang insya Allah berkahi ini. Kemudian, sholawat beserta salam, tak lupa juga kita hadiahkan untuk kekasih Allah, Habibullah kekasih Allah, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Alhamdulillah. Kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mengulang hal-hal yang diajarkan oleh Allah melalui perantara kekasihnya, melalui perantara Sayyiduna Muhammad, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di sini kita akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang apa sebenarnya yang terkandung dalam surat Al-Asri. Surat Al-Asri, yaitu Al-Quran, surah yang ke-103, dan surat ini terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, insyaallah kita akan coba membahas dari ayat pertama. Baiklah semua pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama, wal asri, demi masa atau demi waktu. Artinya demi waktu, segala waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu dari kita bangun tidur, hingga nanti malam kita tidur lagi. Sehingga sampai waktu tidur kita itu merupakan nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Itu ayat pertama. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan, innal insana lafi khusrin. Inna sebagaimana yang kita pelajari, inna ini adalah huruf nasab dan dia juga huruf taukid. Yang berarti di sini inna sesungguhnya benar-benar al-insana seluruh manusia tanpa terkecuali, sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali lafi khusrin, benar-benar berada dalam keadaan merugi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ayatnya, manusia akan bertanya-tanya, kenapa kita merupakan orang yang merugi, atau bagaimana supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi ini. Nah, di sini Allah tidak membiarkan kita hanya bertanya-tanya begitu saja tanpa memberikan jawaban. Nah, Allah sudah memberikan, di ayat setelahnya Allah langsung jelaskan, innal insana lafi khusrin, illa, kecuali. Artinya ketika ada illa ini, ada pengecualian. Ternyata ada manusia yang tidak berada dalam keadaan merugi. Nah, ada beberapa golongan yang tidak masuk ke dalam orang yang merugi. Ada 4 golongan. Di surat ini Allah jelaskan ada 4 golongan atau ada 4 syarat supaya manusia itu bisa terhindar
bisa terhindar dari kerugian ini, bisa terhindar dari kerugian. Atau ada 4 hal atau ada 4 syarat, yang syarat ini, yang 4 ini menjadikan orang itu mempunyai kualitas atau mempunyai kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang bermanfaat, atau kita akan menjadi manusia yang bernilai, atau kita merupakan kayak toyib, seluruh pendengar yang insya Allah Allah berkahi dan Allah rahmati. Jadi di sini ada 4 hal. Ada 4 hal atau ada 4 syarat yang akan membebaskan kita dari sifat merugi tadi. Apa saja? Jadi Allah jelaskan langsung setelah ayat yang pertama tadi, setelah ayat yang kedua tadi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya manusia, sungguh berada dalam keadaan merugi. Nah, di sini akan timbul pertanyaan dari kita, lalu bagaimana supaya kita tidak termasuk dalam orang yang merugi ini? Allah jelaskan lagi setelahnya. Allah langsung jelaskan supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang bernilai, atau menjadi orang yang beruntung, atau menjadi orang yang terbebas dari kerugian. Syaratnya apa? Di sini Allah jelaskan ada 4 syarat. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi iman ini adalah syarat yang pertama. Adalah syarat yang pertama ketika kita bisa terhindar dari sifat merugi. Artinya, ketika misalnya ada seseorang ini ternyata dia belum beriman. Dia belum beriman, tetapi dia melakukan banyak kebaikan. Contohnya orang non-muslim. Orang non-muslim, dia memberikan bantuan kepada pondok pesantren, memberikan makanan untuk orang yang di jalan misalnya. Nah, dia berbuat baik, tetapi dia belum beriman. Maka kebaikannya ini itu tidak akan dibalasi oleh Allah di akhirat. Bagaimana cara Allah membalasi? Allah akan membalasi langsung di dunia. Jadi ketika dia berbuat baik, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk dia ketika urusannya di dunia. Nah, jadi bagaimana ketika dia di akhirat? Di akhirat tetap Allah tidak akan memberikan balasan untuk dia, karena kebaikan dia di dunia hanya bernilai dunia saja, karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Dia belum beriman. Nah, berbeda dengan kita yang sudah beriman misalnya. Nah, kita sudah beriman, kemudian iman kita juga sudah dibuktikan dengan suatu bukti. Apa buktinya? Ketika kita melakukan kebaikan. Nah, jadi ketika kita sudah beriman, kemudian kita melakukan kebaikan, maka ganjarannya akan ada di dunia, kemudian akan ada juga ganjaran di akhirat. Nah, jadi iman ini adalah syarat yang pertama. Kalau diibaratkan misalnya kita masuk pesantren. Atau misalnya kita menuntut ilmu. Seseorang menuntut ilmu, dia bisa mendapatkan ijazah, atau dia bisa mendapatkan sertifikat, atau dia bisa mendapatkan gelar sarjana ketika dia sudah memasuki sekolah resmi, atau dia memasuki pondok pesantren misalnya, atau dia memasuki universitas misalnya. Ketika dia sudah menyelesaikan jenjang pendidikan ini, barulah dia berhak mendapatkan ijazah atau dia berhak mendapatkan suatu gelar pendidikan. Nah, seperti itu juga dengan kehidupan kita. Dengan kehidupan kita sebagai hamba. Nah, kita bisa mendapatkan surganya Allah ketika kita sudah beriman. Ketika syarat yang pertama ini hilang, ketika syarat iman ini hilang, maka sebaik apapun kita di dunia, maka kebaikan ini hanya akan dibalasi oleh Allah ketika kita di dunia saja. Nah, misal orang non-muslim tadi. Non-muslim, walaupun mereka berbuat baik, maka kebaikannya ini hanya akan mendapat ganjaran dunia saja. Allah akan memberikan kelapangan dalam urusannya, atau Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, tapi ketika di akhirat, mereka
kebaikan yang mereka lakukan tadi hanya sia-sia. Jadi mereka tidak mendapatkan ganjaran apapun. Baik, baiklah semua pendengar yang insya Allah Allah berkahi, yang insya Allah Allah rahmati. Itu syarat yang pertama. Kemudian setelahnya Allah jelaskan lagi syarat yang kedua. Setelahnya Allah langsung jelaskan apa syarat yang kedua supaya kita bisa menjadi orang yang terhindar dari yang namanya sifat rugi. Allah jelaskan illalladzina amanu. Yang pertama orang yang beriman. Wa amilus salihati. Yang kedua dia melakukan amal soleh. Nah, jadi imannya tadi membimbing dia untuk melakukan perbuatan yang soleh. Artinya, apapun profesi kita, misalnya kita adalah seorang guru, karena ada iman di hatinya, iman ini akan membimbing dia untuk menjadi guru yang soleh. Artinya, membimbing dia untuk menjadi guru yang niatnya memang menyebarkan ilmu Allah. Atau misalnya dia adalah seorang mahasiswa, karena ada iman di hatinya, iman ini membimbing dia untuk menjadi mahasiswa yang soleh. Atau lebih-lebih misalnya kita adalah seorang santri. Seorang santri karena ada iman di hatinya, maka iman ini membimbing dia menjadi santri yang soleh. Nah, itu syarat yang kedua, merupakan syarat yang kedua. Kemudian setelahnya Allah jelaskan lagi, apa syarat yang ketiga supaya kita terhindar dari yang namanya khusrin, dari yang namanya kerugian. Allah jelaskan di setelahnya langsung, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi. Apa artinya? Wa tawasaw, dia saling mengajak atau dia saling memberikan wasiat atau dia saling menyampaikan pesan kebaikan. Dengan apa? Bil haqqi, dengan hak. Hak itu apa? Hak itu adalah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbik. Apa itu hak? Hak itu adalah segala tuntunan yang tuntunan ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bisa terhindar dari yang namanya sifat rugi ketika kita memiliki syarat yang ketiga ini. Kita watawasaw bil haqqi, saling berwasiat atau saling menyampaikan pesan, yang pesan ini akan menuntun kita menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada syarat yang keempat, watawasaw bis sabri. Dia saling menyampaikan kebaikan bis sabri, dengan sabar, dengan lapang dada, tanpa ada di hatinya sifat dongkol atau sifat-sifat yang menghindarkan dia atau sifat-sifat yang membuat dia kehilangan kesabaran. Nah, jadi dari yang kita sampaikan tadi, dari yang sudah kita ulas tadi, ada 4 hal. Ada 4 hal supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama, amanu. Kita menjadi orang yang beriman. Yang kedua, amilus salihati. Kita melakukan perbuatan-perbuatan soleh. Artinya perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, watawasaw bil haqqi. Kita saling memberikan wasiat atau kita saling menyampaikan pesan, yang pesan ini merupakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, watawasaw bis sabri, dan saling menyampaikan pesan tapi dengan memiliki sifat sabar. Ada sabar di hatinya. Oke, jadi itulah 4 hal yang akan menghindarkan kita dari sifat merugi, atau 4 hal yang akan menjadikan kita orang yang bermanfaat atau menjadikan kita orang yang beruntung. Nah, semoga kita bisa terhindar dari yang namanya sifat rugi. Dan juga semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana ada seorang Syekh Khalil bin Ahmad, beliau ini adalah salah satu ulama besar yang sangat memanfaatkan waktu. Bahkan
Waktu terberat beliau, athqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Apa kata Syekh Khalil bin Ahmad? Waktu terberat bagi saya itu adalah waktu ketika saya makan. Karena ketika beliau makan, ini akan menghabiskan waktu. Atau sebagaimana Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliau tidak pernah tidur atau tidak pernah makan juga ittiraran. La ya'kul. Atau sebagaimana Imam Nawawi, la ya'kulu illa ba'da isya. Imam Nawawi ini beliau tidak makan kecuali hanya ketika waktu malam saja. Wala yashrabu illa inda sahar. Dan beliau itu tidak minum kecuali hanya ketika waktu pagi saja. Nah, kalau kita lihat ulama-ulama kita terdahulu, fa'aina nahnu min haula, maka di mana posisi kita kalau kita melihat beliau-beliau ini? Nah, semoga kita bisa meneladani sifat-sifat atau kegigihan-kegigihan para ulama kita terdahulu. Dan semoga waktu kita yang sedikit ini, waktu kita ini bisa menjadi berkah dan bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asta'fikum ala kulli khati'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.